فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali pada kajian malam Kamis ini di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Al-Marzuq. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan dan memberkahinya, dan juga memberkahi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid ini dengan salat, tilawah maupun ibadah-ibadah yang lain, termasuk pengajian yang kita harapkan Allah berkahi pula pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa pula haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan terakhir kita sudah selesaikan penjelasan tentang hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan selanjutnya insyaallah hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang ketiga, yang sebenarnya isi kandungannya tidak jauh beda dengan hadis yang kedua. Namun penulis atau penyusun, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, mengkhususkan pembahasan ini dalam satu hadis khusus, mengingat pentingnya akan perkara yang dibahas di dalam hadis ketiga ini, yaitu tentang rukun Islam. Kalau hadis yang kedua diriwayatkan oleh sang bapak, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sang putra, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau adalah sahabat yang mulia. Abu Abdurrahman ini kunyah, ya. Kunyah itu panggilan yang dimulai dengan kata Abu atau Ummu atau Ibnu. Beliau Abdullah bin Umar bin Khattab memiliki kunyah bernama Abu atau berpanggilan Abu Abdurrahman. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman.
Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya kunyah ini adalah sunnah, ya. Seperti halnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga memiliki kunyah, dan biasanya kunyah itu menggunakan nama anak pertama. Contoh misalnya saya memiliki putra namanya Zubair, maka saya dipanggil Abu Zubair. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, putra beliau yang paling pertama namanya siapa? Namanya Al-Qasim. Ya, namanya Al-Qasim. Maka beliau diberikan kunyah atau dipanggil juga dengan Abul Qasim, ya, dengan menggunakan alif lam. Al-Qasim, Abul Qasim. Kemudian sahabat Nabi SAW ini yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang insya Allah tidak asing bagi kita, karena beliau adalah putra dari salah seorang sahabat yang sangat mulia sekali, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab, beliau sendiri adalah khalifah yang kedua, ya, pengganti Nabi SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian beliau juga sahabat yang sangat mulia sekali, Umar bin Khattab. Sebutkan orang yang paling mulia di antara para sahabat Nabi setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau juga pernah disanjung atau dipuji oleh Nabi SAW dengan ucapan beliau ketika beliau berada di atas gunung Uhud. Ketika beliau berada di atas gunung Uhud, kemudian tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Apa yang disebut oleh Nabi? Uthbut Uhud. Tenanglah wahai engkau Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenang, di atas kamu sekarang itu ada seorang nabi, yaitu beliau sendiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian dua orang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi SAW sebut Umar ini sebagai seorang syahid, padahal beliau masih hidup. Dan ternyata memang beliau wafatnya dalam keadaan syahid karena ditikam, ya, oleh musuh Allah Subhanahu wa taala saat beliau sedang mengimami salat subuh. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, putra beliau bernama Abdullah ibnu Umar. Sahabat Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat yang sangat mulia sekali. Ya, putra dari Umar bin Khattab ini sering disebutkan oleh para ulama sebagai sahabat yang paling semangat meniru Nabi SAW. Baik meniru sunnahnya Nabi SAW, bahkan meniru kebiasaannya Nabi SAW. Kalau meniru sunnahnya Nabi adalah suatu kewajiban bagi kita, ya. Kita mencontoh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, ya, dalam ibadah beliau, dalam muamalah beliau, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, adalah suatu kewajiban bagi kita. Suatu kewajiban bagi kita untuk meniru sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah ini bukan berarti sesuatu yang hukumnya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa, ya. Karena sunnah memiliki dua definisi, ya. Definisi yang pertama di kalangan para ahli fikih yang biasa kita dengar dengan definisi tadi, ya, yang hukumnya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa atau tidak mengapa. Namun sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah yang lebih umum, yang sering diartikan oleh para ahli hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik dari ucapan beliau, sikap beliau, diamnya beliau, dan juga termasuk sifat-sifat beliau, ya, dari mulai budi pekertinya maupun sifat perawakannya. Itu namanya sunnah Rasulullah SAW.
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Maka ketika kita menyebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup segala hal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Contoh ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk mencontoh sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat sebaik-baik sholat adalah sholatnya beliau. Beliaulah yang mengajarkan sholat kepada umat Islam, maka sholat yang terbaik adalah sholatnya beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan lain sebagainya. Berikut juga yang sunnah-sunnahnya terkait tentang adab-adab, ya. Adab ketika makan, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kanan, mengucap Bismillah dan lain sebagainya. Sampai adab buang hajat, itu juga termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Abdullah ibnu Umar ini adalah sahabat yang sangat mulia sekali, digambarkan oleh para ulama, oleh murid-murid beliau juga, bahwasanya beliau adalah orang yang paling berusaha mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari peribadatannya dan lain sebagainya. Bahkan sampai disebutkan yang paling mirip dengan cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah ibnu Umar. Ini salah satu fadilah yang sangat utama sekali, sangat mulia sekali. Karena kadang-kadang kita mungkin tidak bisa mencapai derajat seseorang yang kita kagumi. Ya. Ada orang yang mulia, orang alim, orang soleh, mungkin kita tidak bisa sampai pada derajat dia. Tetapi kita bisa memirip-miripkan kita sama dengan dia untuk mendapatkan apa? Kemuliaan yang seperti dia dapat. Ya. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Ketika kita mencoba memirip-miripkan diri kita, ya, menyerupai dengan seseorang yang kiram, yang mulia, itu adalah suatu keberuntungan, suatu kemenangan. Karena kita akan mendapatkan kemuliaan atau kehinaan sesuai dengan apa yang kita contoh. Ketika kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mencontoh orang soleh, ada teman kita orang soleh, orang alim, dia punya kebiasaan baik, kita contoh dia, kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dia dapatkan. Tapi ketika kita mencontoh orang yang naudzubillah, orang yang fasik misalnya, atau bahkan orang-orang kafir, potong rambut, mengikuti gaya-gaya orang non-muslim, ya, pesepak bola yang fasik dan lain sebagainya, maka sama, kita juga akan mendapatkan kehinaan sebagaimana kehinaan yang didapati oleh orang yang kita contoh. Nah, ini salah satu kemuliaan ketika kita mencontoh, dan mencontoh yang paling baik adalah mencontoh Rasulullah SAW, dan dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Beliau juga adalah sahabat yang sangat mulia sekali dari sisi keilmuannya. Dari sisi keilmuannya, beliau ini dikategorikan sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muhaddits, ahli hadis, karena banyak sekali beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an. Ya. Berikut juga Abdullah bin Umar, termasuk kategori sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau disebut sebagai muhadditsnya para sahabat. Selain beliau muhaddits, beliau juga seorang faqih, ahli faqihnya atau ahli fikihnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, beliau adalah termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya. Nah, ketika para sahabat-sahabat yang lain yang senior-senior sudah wafat, beliau dipanjangkan umurnya bersama beberapa sahabat yang lainnya yang kemudian dijadikan rujukan oleh generasi selanjutnya. Dijadikan rujukan oleh umat Islam yang datang setelahnya ketika mereka ingin meminta fatwa, meminta penjelasan tentang hukum-hukum bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ini, A, B, C, D dan lain sebagainya. Mereka mendatangi
Sahabat-sahabat diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar. Sehingga beliau sering disebutkan, istilahnya ada di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama Abdullah dan juga memiliki kemuliaan yang mirip, yaitu keilmuan dan fikihnya. Jadi ada 4 Abdullah disebut oleh para ulama, ya, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, Al-Abadilah maksudnya adalah Abdullah. Ini istilah dalam bahasa Arab, ya. Al-Abadilah maksudnya adalah Abdullah. Ada 4 Abdullah yang mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kemiripan kemuliaan yang sama, yaitu keilmuan mereka, hadisnya, fikihnya dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi rujukan para sahabat-sahabat dan juga para tabi'in generasi selanjutnya. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala atau radhiyallahu taala anhuma. Riwayat hadis yang sedang kita bahas ini salah satu sunnah atau salah satu wasiat di antara para ulama, mengatakan kalau seandainya seorang sahabat itu dia dan bapaknya seorang yang muslim, maka ketika kita mengucapkan doa keridhaan bagi mereka, kita juga ucapkan doa keridhaan untuk bapaknya. Abdullah ini bapaknya jelas muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu taala, bahkan sahabat yang mulia. Maka ketika kita mengucap Abdullah, disunahkan untuk atau dianjurkan mengucap radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, dia dan juga bapaknya. Kemudian Abdullah yang lain ada Abdullah ibnu Abbas, ya, ahli tafsir di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, Nabi pernah mendoakan beliau Abdullah bin Abbas ini, ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan juga ajarkan dia tentang ta'wil, tentang tafsir Al-Quran. Ya, jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian yang terakhir Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh periwayat hadis yang sedang kita bahas ini, yaitu Abdullah bin Umar. Dan di antara fadilah yang lain adalah kecerdasan beliau pernah ditunjukkan dalam suatu riwayat ketika beliau meriwayatkan hadis tentang pohon yang menjadi perumpamaan seorang mukmin. Jadi beliau pernah bercerita, Bapak Ibu. Suatu ketika kami duduk-duduk, kata Abdullah bin Umar ini, bersama para sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior juga, termasuk bapaknya juga hadir, Umar bin Khattab, Abu Bakar juga hadir. Bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi mengadakan tebak-tebakan. Ya, Masya Allah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang seorang yang benar-benar mulia dan sempurna akhlaknya. Beliau kadang tegas, kadang juga bercanda, ya. Beliau juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Namun yang pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berdusta dalam candanya beliau. Beda dengan bercandanya, ya, sebagian dari kita misalnya banyak yang diisi dengan dusta-dusta dan juga, ya, kebohongan-kebohongan. Sekarang canda-canda yang kurang tepat seperti merendahkan, ya, menyakiti dan lain sebagainya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda juga ada adabnya, tertawa tidak berlebihan, ya, kemudian tidak berbohong, walaupun bercanda tetap berjujur dan lain sebagainya. Dan juga syarat akan makna, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat tebak-tebakan, kata Abdullah bin Umar, ada satu pohon, kata beliau, pohon ini mirip seperti seorang mukmin sifatnya. Daunnya nggak gampang jatuh atau nggak gampang gugur, ya. Kata beliau, la yasqutu waraquha wala yatahat dan lain sebagainya. Wala. Nabi SAW sebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Sampai yang terakhir beliau sebutkan tu'ti ukulaha kullahin. Dan dia selalu berbuah di waktu yang tepat, di waktunya. Ya. Setiap musim dia selalu menghasilkan buah. Kira-kira menurut Bapak, pohon apa nih? Yang sempurna, yang bagus, yang diibaratkan seperti seorang mukmin. Dan ternyata banyak yang jawab, beberapa sahabat menjawab namun salah. Sebenarnya Abdullah bin Umar ini punya jawabannya. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jawabannya adalah syajaratun nakhl, pohon
kurma. Nabi SAW menggambarkan ibarat seorang mukmin seperti pohon kurma yang manfaatnya, isinya, karakternya itu sama seperti seorang mukmin. Kokoh, akarnya kuat, batangnya kokoh, cabangnya juga. Kemudian setiap unsur-unsur dari pohonnya bermanfaat, dari mulai batangnya, pelepahnya, kurmanya dan lain sebagainya. Nah, kata Abdullah bin Umar, selesai dari majelis itu, dia lapor kepada bapaknya, "Wahai bapakku," katanya, "sebenarnya saya tahu jawabannya. Saya terbesit dalam hati saya pohon kurma. Hanya saja saya melihat di situ ada engkau, ada Abu Bakar, ya, sahabat-sahabat senior. Jadi saya segan, tidak enak beradab," kata beliau. Ada engkau, ada Abu Bakar, saya tidak berani jawab, ya, segan. Kemudian dikatakan oleh Umar, bapaknya. Si Umar malah mengatakan, radhiyallahu ta'ala an, "Lau kunta qultaha lakana ahabba ilayya min kadza wa kadza," atau kama qala. Seandainya kamu jawab di waktu itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada ini dan itu. Umar menyebutkan diantaranya adalah unta merah. Kata beliau, seandainya kamu jawab di waktu itu aku lebih senang daripada aku dapat hadiah atau punya unta merah, salah satu harta yang paling mewah di waktu itu, ya. Sehingga ternyata Umar sebenarnya mengharapkan kalau seandainya Abdullah bin Umar memang tahu jawabannya, jawab di waktu itu, jangan segan, ya. Karena mungkin Umar mengharapkan kalau dia jawab, dia akan mendapatkan perhatian lebih dari Rasulullah SAW, ya. Bahkan mungkin bisa didoakan oleh Nabi sama seperti didoakannya Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Namun ternyata di sini diambil, ya, faidahnya oleh para ulama, boleh ya ketika seorang tahu jawaban, ditanya misalnya seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar, kemudian dia tidak mau menjawab karena memang ada yang lebih tua di situ, ya, boleh saja. Dan ini salah satu termasuk adab, ya. Apabila memang tidak ada maslahat yang tergugurkan, ya. Kalau tidak ada mafsadatnya, tidak ada maslahat yang hilang, maka boleh-boleh saja orang, ya, tidak menjawab jawaban hanya karena ingin sopan terhadap hadirin yang lebih dewasa, lebih tua di sampingnya. Ini salah satu fadilah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada inti dari hadisnya setelah kita sedikit sebutkan tentang fadilah dari sahabat yang mulia ini. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini salah satu lafaz hadis yang paling tinggi, ya. Lafaz periwayatan hadis yang paling tinggi adalah ketika seorang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan begitu terus terangnya si perawi bahwasanya dia memang hadir ketika Nabi menyampaikan hadis tersebut. Dia langsung mendengarnya, tidak lewat dari sahabat yang lain mungkin dan lain sebagainya. Tapi beliau langsung mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Agama ini dibangun di atas 5 perkara, ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, mengucap syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat. Wa itaiz zakah, kemudian membayar zakat. Wa hajjil bait, kemudian menunaikan haji. Wa shaumi Ramadan, kemudian menjalankan ibadah puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berarti hadis ini sahih.
Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islam, Islam ini dibangun. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, karena Allah yang menentukan syariat ini, Allah yang memutuskan syariat ini. Nah, ketika disampaikan Islam ini dibangun, yang membangun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ini dijelaskan syariatnya dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini rukun qauli, ya. Rukun yang bersifat ucapan. Dan ucapan ini bukan hanya sebatas suara yang keluar dari lisan saja. Namun seperti kita ketahui, iman itu dimulai dari i'tiqad, dari hati, ya. Kemudian keyakinan dari hati, kemudian qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian amalun bil arkan, dipraktekkan juga konsekuensinya dengan anggota badan kita. Dan ternyata memang berat sekali ucapan la ilaha illallah ini. Ucapan la ilaha illallah inilah yang menjadi tujuan utamanya diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi termasuk tujuan diciptakannya jin dan manusia, adanya kita di sini adalah kalimat la ilaha illallah ini, agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ucapan ini memang berat sekali di lisannya orang-orang Arab di waktu itu, termasuk saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih di atas kekufuran. Paman Nabi Abu Talib, ya, kemudian paman-paman yang lain, dan orang-orang Arab Quraisy yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, dan orang-orang Arab lainnya. Mereka kok sampai tidak mau mengucapkan kalimat yang secara zahir ringan sekali. Karena sebenarnya mereka tahu betul makna dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ketika mereka sudah mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, mereka harus menyesuaikan betul sikap mereka dengan konsekuensi yang ada di dalam kandungan makna la ilaha illallah ini. Sedangkan mereka masih menyembah berhala, ya, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya terhadap sihir, tatayur, tahayyul, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus tinggalkan semua sesembahan-sembahan itu. Sesembahan-sembahan yang sudah mengakar di dalam diri mereka, mengikuti agamanya nenek-nenek moyang mereka. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sebenarnya kalimat la ilaha illallah sebagai seorang muslim, ya, tidak hanya memandang kalimat ini hanya sebatas ucapan belaka. Hanya adalah rukun yang begitu besar dampaknya. Ketika seorang sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia harus benar-benar menjaga ibadahnya, hati dia, ucapan dia. Jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah syarat, ya, yang harus ada ketika seorang ingin menjadi muslim. Ya, ketika seorang ingin menjadi muslim, dia harus mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga bisa dikatakan seandainya ada seorang yang mungkin dia baik sekali, ya, rajin memberi, istilahnya lebih dari zakat mungkin, atau mungkin dia mengerjakan sholat mungkin, berpuasa mungkin, haji mungkin, tapi dia tidak mau mengucap la ilaha illallah, maka tidak benar Islam dia. Dia harus didahului dengan awalan ini,
yaitu syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan harus terdengar, ucapannya harus terdengar. Kecuali bagi mereka yang memang memiliki uzur ya, tidak bisa berucap ya, tunawicara misalnya, bisu, maka bisa saja dengan menggunakan isyarat atau dengan tulisan atau hal-hal yang lain yang mewakilinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini rukun Islam yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian yang kedua ini juga berat, Mas. Karena syahadat yang kedua ini berarti ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah hadir, sudah diutus, atau sudah kita ketahui pengutusannya beliau, karena kita sekarang tidak melihat beliau ya, tapi kita tahu, sudah mendengar, sudah sampai dakwahnya kepada kita, kita wajib, seandainya kita masih punya agama-agama syariat-syariat sebelumnya, atau masih beriman dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengimani kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi ujian juga bagi orang-orang yang misalnya pengikut Nabi Isa alaihissalam atau pengikut Nabi Musa alaihissalam dari bangsa Yahudi maupun Nasrani. Namun sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus, semuanya harus patuh kepada Nabi. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Nabi Musa masih hidup, aku diutus dan Nabi Musa masih hidup, dia tidak punya pilihan kecuali harus ikut dengan saya. Maka siapapun yang mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pengutusan beliau, baik dia dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun dia pernah beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian dia mengingkari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka dianggap orang yang kafir dan diancam masuk neraka. Ini menjadi konsekuensi dari syahadat yang kedua. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Meskipun ya secara zahir sederhana sekali kalimat ini, mendirikan salat, dan alhamdulillah kita semua setiap hari salat. Namun sedikit ya yang benar-benar memahami kalimat iqamis shalah atau iqamatus shalah. Sebagian dari kita menganggap bahwasanya salat sebuah rukun ibadah yang dikerjakan, setelah dikerjakan selesai. Bagaimanapun caranya dikerjakan selesai. Berarti sudah tidak ada kewajiban lagi bagi kita. Tidak ada tuntutan lagi untuk kita. Padahal lafaz yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menjelaskan tentang syariat salat itu bukan hanya sebatas lafaz kerjakanlah salat, ya, i'malus shalah atau if'alus shalah, kerjakanlah salat. Tidak. Tetapi selalu digunakan dengan lafaz iqamis shalah. Yang dalam bahasa Arab aqama yuqimu, yang berarti bukan mengerjakan tetapi mendirikan. Dan kata para ulama maknanya berbeda. Mendirikan itu memiliki makna yang lebih daripada sekedar mengerjakan. Artinya, ya, seorang ketika dituntut untuk mendirikan salat, artinya dia harus mengerjakan salat dan menyempurnakan semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Menyempurnakan semua syarat-syarat dan rukunnya. Menjaga waktunya, berusaha untuk tepat waktu. Yang laki-laki berusaha selalu berjamaah di masjid. Rukunnya dari mulai berdirinya dia, tegapnya dia, Al-Fatihahnya dia, membaca dengan sebaik-baik bacaan yang fasih. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Rukuknya, bagaimana dia seimbang antara ruku, sujud dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas mengerjakan saja. Ya, karena kalau mengerjakan saja anak kecil juga bisa. Namun kita lihat bagaimana sholatnya anak kecil kebanyakan yang belum belajar sholat. Ya, dia hanya
ikut bungkuk saja, ikut ruku, ikut sujud, bahkan berdiri sebelum imam, bangun sebelum imam, ya, balapan, tidak baca mungkin, tidak khusyuk, tidak tumanina, dan lain sebagainya. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz iqamus shalah. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus shalah, wa atuz zakat, dan dirikanlah salat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Artinya bukan hanya sebatas salat saja, tapi salat yang benar-benar kita usahakan sesempurna mungkin, sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Makanya perlu dipelajari salat itu. Dan salat ini adalah ibadah fi'liyah, ya, sebuah pekerjaan, sebuah perbuatan. Tuntutan kita menggerakkan anggota badan kita untuk berdiri menghadap kiblat, ya, sujud, ruku, dan lain sebagainya. Ini adalah salat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, wa ita'iz zakat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Ini adalah ibadah yang menuntut harta. Kalau salat ini tadi lebih dekat atau lebih kita kenal sebagai perbuatan atau ibadah yang menuntut sebuah gerakan, capek saja. Ya. Walaupun dalam salat juga kadang-kadang kita harus keluar harta, ya. Kita diperintahkan untuk menutup aurat, nah kita beli baju. Diperintahkan untuk bersuci, nah kita beli air untuk berwudu, ya, dan lain sebagainya. Namun secara umum salat adalah ibadah yang menuntut fisik. Adapun zakat adalah ibadah yang lebih menuntut harta. Lebih menuntut harta. Kita mengeluarkan uang yang kita cintai. Kita semua mengakui bahwasanya kita semua cinta harta, ya. Bahkan disebutkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Al-khair di sini disebutkan oleh para ulama, kalimat al-khair dalam Al-Qur'an kebanyakan berarti harta. Termasuk dalam ayat ini. Manusia itu cinta sekali dengan yang namanya harta. Maka dia dituntut di dalam rukun Islam sebagai seorang muslim, dia harus mengeluarkan zakat, membayar zakat. Adapun zakat itu adalah sebuah kadar dari harta kita yang sudah memenuhi nisab dan sudah berumur haul, 1 haul atau satu tahun. Ketika kita punya emas sudah mencapai nisabnya, kita punya perak sudah mencapai nisabnya, kemudian nisab ini sudah berumur 1 tahun, maka di hari itu kita harus membayarkan zakatnya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ada zakat ternak, kambing. Bagi mereka yang memiliki kambing sekian harus membayar berapa ekor kambing, unta, sapi, dan lain sebagainya. Ada lagi zakat hasil tani, tanaman. Kemudian dibagi-bagi lagi, tanaman yang disiram dengan air hujan, berapa bayarnya, berapa zakatnya. Tanaman yang disiram dengan air yang perlu modal, kita beli air, kata kita sirami dengan biaya, berapa zakatnya. Itu masing-masing ada takarannya. Kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dari mulai orang fakir, orang miskin, dan golongan-golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah, kalau dilihat dari lafaz hadisnya disebut haji dulu, ya.
hajjil bait. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW ketika menyebut rukun ini sebelum mengucap atau menyebut puasa, beliau menyebut haji dulu. Walaupun di riwayat-riwayat sebelumnya seperti riwayat di hadis yang sebelum ini kita bahas, hadis tentang Jibril alaihissalam. Ketika Jibril bertanya tentang Islam, Nabi SAW menyebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh si bapak yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala, urut dari syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa dulu baru haji. Namun di riwayat anaknya Umar, Abdullah bin Umar ini radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan haji dulu baru puasa. Namun wallahu taala alam bisawab, kata para ulama, ini tidak ada hal yang menjadi masalah ya. Hanya penyebutan urutan saja ya. Namun dari sisi keutamaannya, dari sisi kepentingannya, antara puasa dan haji sama-sama pentingnya ya, sama-sama utama juga bagi seorang muslim. Rukun yang wajib dipenuhi bagi mereka yang mampu. Haji kemudian puasa juga sama wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah mukallaf. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji ini sendiri maknanya secara singkat adalah menuju, dalam bahasa Arab qasdu baitillahil haram. Kita bepergian menuju ke Ka'bah, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala al-Haram, Masjidil Haram, untuk menunaikan perkara-perkara haji, ibadah-ibadah haji. Dari mulai ihramnya, tawafnya, sa'inya, ya, tahallulnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, wukuf di Arafah, ya, di sekitar Mekah, kemudian mabit di Mina dan lain sebagainya. Ini yang namanya haji. Dan haji ini adalah ibadah yang wajib bagi mereka yang mampu. Kalau sholat adalah ibadah yang meminta fisik, menuntut fisik, kemudian zakat ibadah yang menuntut harta, haji ini para ulama mengatakan bisa disebut ibadah fisik, bisa juga disebut ibadah harta. Ya. Bisa disebut sebagai ibadah fisik, bisa juga disebut dengan ibadah harta. Karena seringkali Nabi SAW ketika menyebut tentang kewajiban haji, beliau berikan embel-embel man istata'a ilaihi sabila, yang mampu ya, melakukan perjalanan menuju ke Baitul Haram, baik secara fisik maupun secara perbekalan. Artinya kewajiban ini jatuh kepada seorang muslim yang dia sehat fisiknya dan juga sehat hartanya. Ketika seorang misalnya dia muda, fisiknya kuat, ya, tapi dia belum punya bekal uang untuk di perjalanan, beli tiket, kendaraan dan lain sebagainya, maka dia tidak diwajibkan. Atau misalnya ada orang kaya misalnya, punya harta, tapi dia ternyata saat harta ini dia miliki, dia sudah keburu tua misalnya, sudah lansia misalnya, sudah lemah, tidak mampu berjalan jauh, tidak bisa berdiri lama-lama misalnya, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan tidak wajib bagi dia juga. Sehingga kita simpulkan ibadah haji ini adalah ibadah yang menuntut dua hal, fisik dan juga harta. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini lebih ke fisik ya. Namun bedanya kalau sholat itu mengerjakan, puasa itu lebih ke tidak mengerjakan apa-apa. Lebih ke menahan diri. Menahan diri untuk mengerjakan sesuatu, yaitu makan dan minum. Kalau sholat, asalnya kita nggak ngapa-ngapain, kita disuruh berdiri, sujud, rukuk dan lain sebagainya. Tapi puasa, normalnya kita makan minum siang hari, tapi di saat berpuasa di siang hari kita tidak makan, menahan diri. Seringkali disebut dengan istilah ibadatut tark. Ya. Ibadah dalam kategori meninggalkan.
bukan ke mengerjakan sesuatu, tapi lebih ke meninggalkan hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Normalnya orang boleh makan, minum, dia tinggalkan di dalam. Normalnya orang sudah menikah, boleh berhubungan suami istri, ya, boleh bermesra-mesraan di saat berpuasa, dia tinggalkan dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia dari rukun Islam ini? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan 5 rukun Islam ini memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia. Bagaimana bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya adalah dia harus memenuhi 5 hal itu. Dari mulai yang pertama, rukun Islam yang pertama, syahadat. Ketika dia sudah terbiasa atau mungkin dia mendapatkan keuntungan dari perbuatan-perbuatan syirik dia, ya, dan itu dirasakan oleh orang-orang Arab. Ketika banyak orang yang menyembah berhala, banyak sekali dapat keuntungan mereka orang-orang Arab, ya, dan lain sebagainya. Mereka diminta untuk meninggalkan hal-hal itu semua. Ketika kita misalnya sudah terbiasa setiap kali melakukan sesuatu atau keluar ke tempat sesuatu harus bawa jimat misalnya, harus bawa pegangan misalnya yang kita yakini bisa menolong kita, kemudian kita tahu konsekuensi la ilaha illallah, kita tinggalkan hal-hal itu. Kita harus benar-benar pasrahkan rasa butuh kita, rasa minta tolong kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau terkait dengan syahadat yang kedua, yaitu syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dia lahir misalnya dari seorang orang tua yang Nasrani misalnya. Dia harus meninggalkan agama dia. Harus meninggalkan keyakinan dia sebelumnya. Harus kembali kepada keyakinan yang hanif. Yang sebenarnya keyakinan ini juga dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah isi dari dakwah seluruh para nabi. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi selanjutnya. Semua para rasul. Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Daud dan lain sebagainya. Mereka tujuan utama dakwah mereka adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang diuji dirinya ya, untuk meninggalkan hal-hal itu, kemudian kembali kepada agama yang lurus. Rukun Islam yang kedua jelas sekali ujian, yaitu mendirikan sholat. Seseorang minimalnya 5 kali sehari dia harus ya, mengkhususkan waktu untuk khusyuk menjalankan ibadah sholat. Minimalnya ya, rukun-rukunnya, khusyuknya, tumakninnya dan lain sebagainya. Yang bisa mungkin kita hitung 5 menit mungkin setiap kali sholat. Dia harus meninggalkan aktivitas dia. Dia yang biasanya sibuk di kantor misalnya. Jadwal dia di kantor misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Dia harus sisihkan waktu untuk melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar. Seseorang yang di pasar misalnya, pedagang, dia harus sisihkan waktu, dia dagang dari pagi sampai sore untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar. Ya. Seorang tukang misalnya, tukang bangun, dia jam kerjanya dari pagi sampai sore, dia harus sisihkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Orang yang lagi capek-capeknya, lelah-lelahnya, di waktu yang begitu nikmat-nikmatnya tidur, seseorang harus diperintahkan untuk bangun. Di waktu yang dingin dia harus menyentuh air, berwudu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Ini adalah ujian. Sholat maghrib,
salat Isya, semua adalah ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Salat ini memang berat, ya. Berat sekali. Kita membiasakan diri untuk salat, utamanya yang wajib, itu berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salat, yang benar-benar merasakan buah dari salat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga salatnya, terutama yang salat 5 waktu. Selanjutnya kita jeda dulu untuk azan. Setelah azan kita jelaskan sedikit tentang hukum meninggalkan salat dan juga beberapa sisi ujian dalam rukun-rukun yang lainnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait hukum meninggalkan salat, maka dirinci oleh para ulama. Di antaranya adalah seorang yang mengingkari kewajiban salat, itu sudah jelas dia adalah orang yang kafir. Dan ini sama seperti rukun-rukun yang lainnya. Orang yang mengingkari kewajiban, mengatakan bahwasanya salat tidak wajib, zakat tidak wajib, puasa tidak wajib, maka sudah jelas disepakati oleh para ulama yang mengingkari adalah orang-orang yang kafir. Meskipun dia mengerjakannya, meskipun dia salat, meskipun dia zakat, tapi dia mengatakan bahwasanya salat zakat tidak wajib, maka dia kufur. Kenapa? Karena kewajiban salat, kewajiban zakat, puasa dan lain sebagainya itu benar-benar diketahui secara darurat, secara pasti oleh setiap muslim, ya, disepakati oleh semua muslim. Jadi ketika ada seorang yang mengingkari salah satu dari kewajiban rukun Islam ini, maka dikatakan istilahnya ma'lumun minad dini bid-darurah. Kemudian bagaimana hukum seorang yang meninggalkan salat? Misal dia tetap meyakini, dia yakin salat itu hukumnya wajib, tapi dia meninggalkan salat. Bagaimana hukum dia? Disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dia tidak salat sama sekali, tidak salat satu kali pun, maka dikatakan dia adalah orang yang kafir. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang yang meninggalkan salat sama sekali, tidak salat sedikit pun, satu kali pun, disebut sebagai orang yang kafir. Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah." Pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Kata beliau, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Telah menjadi seorang yang kafir. Dan kata para ulama, kalimat meninggalkan itu hanya bisa kita sandangkan kepada mereka yang benar-benar sama sekali tidak sholat. Itu disebut meninggalkan sholat. Adapun orang yang kadang sholat, kadang tidak sholat, ya, meninggalkan sebagian sholat dan mengerjakan sebagian yang lainnya, sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir. Namun sudah jelas dia meninggalkan sebuah ibadah yang sangat agung dan dikategorikan sebagai dosa besar meninggalkan sholat. Namun orang yang disepakati kekafirannya adalah orang yang tidak sholat sama sekali, ya, tidak sholat sama sekali. Kemudian di antara 5 rukun ini, dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, disebutkan oleh para ulama 2 rukun yang pertama, syahadat dan salat ini menjadi rukun yang disepakati oleh para ulama kalau ditinggalkan benar-benar kafir orang itu. Tidak bisa dikatakan seorang muslim. Tapi untuk zakat, puasa dan haji itu khilaf di antara para ulama. Seandainya ada seorang yang tidak mengerjakan puasa dan mengerjakan zakat, padahal sudah wajib bagi dia dan lain sebagainya, maka khilaf di antara ulama. Namun yang perlu kita ketahui, yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama adalah rukun yang pertama dan yang kedua, itu salat dan juga syahadat.
Maka sekali lagi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 rukun Islam ini memiliki satu kesamaan, yaitu ujian. Yaitu ujian. Yang memang kita dituntut untuk menunaikan semuanya. Karena ada beberapa orang yang orang macam-macam. Ada orang yang dia mau sholat tapi nggak mau bayar zakat. Ada orang yang mau bayar zakat tapi nggak mau sholat. Ya. Ada orang mau bayar zakat karena mungkin uangnya banyak, tapi dia nggak bisa puasa, nggak mau lapar dan lain sebagainya. Maka ini adalah ujian, di mana setiap yang kita miliki dari fisik kita, lisan kita, keyakinan kita, harta kita, itu semua diuji dengan rukun-rukun Islam ini. Karena Islam maknanya adalah al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu diantara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah benar-benar berserah diri. Aslama yuslimu, itu menyerahkan diri. Istislam, kita berserah diri, menyerahkan diri kita dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Tuhan kita ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kita benar-benar patuh terhadap setiap syariat yang ada di dalam Islam ini. Setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian kita juga harus berlepas diri. Bara'ah. Untuk menyempurnakan keislaman kita, kita juga harus mengingkari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, setiap kesyirikan dan setiap kekufuran. Kita harus mengingkari ketuhanannya Isa sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani. Kita harus meyakini ketuhanannya Uzair sebagaimana diyakini oleh orang-orang Yahudi. Ini termasuk momentum ya. Menunjukkan bukti keislaman kita, kita harus benar-benar mengingkari adanya Natal. Dan mengingkari tidak boleh ikut-ikutan ucapan Natal. Karena apa sebenarnya ucapan Natal? Natal ini mengakui bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang setiap harinya membaca qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, Allahus Samad, dialah yang selalu dimintai pertolongan, menjadi rujukan, Allah lah yang menjadi sandaran. Lam yalid wa lam yulad, dialah yang tidak beranak, tidak juga diperanakkan. Lalu kita mengatakan selamat Natal. Berarti kita meyakini bahwasanya Allah beranak. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah amma yasifun. Ini ya, berkaitan dengan faidah di hari ini. Jauhkan dari kita, termasuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mungkin menganggapnya remeh. Namun padahal ucapan Natal tersebut dampaknya besar sekali. Bisa melukai keislaman kita. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam ini adalah salah satu tiket, golden ticket kita, ya, tiket emas bagi kita yang harus kita jaga agar kita bisa masuk surga. Walaupun kita tahu, kita sadari banyak dosa, banyak celah, ya, banyak kesalahan, banyak kezaliman dan lain sebagainya, tapi kita selama Islam kita yakin bahwasanya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga tauhid kita, menjaga keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini atas ibadah ini hanya berhak diberikan kepada atau dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi tiket kita. Agar nanti suatu saat meskipun kita nanti Allah kehendaki untuk disiksa terlebih dahulu, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kita, kemudian masukkan kita ke dalam surga. Dan kita tetap mengharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas keislaman, meneguhkan kita di atas agama yang mulia ini, karena agama yang mulia ini adalah karunia yang begitu besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniai kita keistiqomahan dengan ketaatan dan lain sebagainya. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما